Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surat Al-Kautsar. Nah, siapa sih yang tidak mengenal surat Al-Kautsar? Surat yang terkenal dengan ayat yang pendek di dalam Al-Quran bersamaan dengan kedua surat yang lain, yaitu surat apa? Surat An-Nasr dan Al-Asr yang hanya terdiri dari 3 ayat. Tapi jangan salah, meskipun hanya terdiri dari 3 ayat, surat ini itu mempunyai makna yang dalam gitu. Khususnya itu mengenai sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad secara khusus dan secara umumnya kepada umat manusia. Nah, lalu bagaimana bunyi surat Al-Kautsar dan juga artinya? Nah, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu ialah yang terputus dari siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada sebab ayat ini turun? Tentu ada. Sebabnya itu, ketika itu ada suatu kejadian. Nabi Muhammad SAW diejek oleh kafir Quraisy yang bernama siapa? As bin Wa'il. Nah, As bin Wa'il ini mengejekkan pada Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad itu abtar, orang yang terputus. Karena apa? Karena waktu itu putra Nabi Muhammad itu meninggal. Di mana kebudayaan orang Arab waktu itu ketika punya anak laki-laki bangga karena punya penerus. Nah, dan waktu itu Nabi Muhammad putranya itu meninggal. Katanya Nabi Muhammad adalah orang yang terputus, di mana nama Nabi Muhammad itu tidak akan disebut-sebut oleh anaknya karena putranya saja sudah meninggal. Nah, di sini maka turunlah ayat ketiga apa? Inna syani'aka huwal abtar. Nah, bahwa di sana Allah itu menampik bahwa bukan Nabi Muhammad yang terputus, tapi kalian yang membenci, yang mempunyai rasa iri dalam dirinya kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian ada kaidah dan tajwidnya. Di sini ada 3. Yang pertama itu inna, dilafaz inna. Nah, itu adalah gunnah. Maka mengapa dikatakan gunnah? Sebab ada nun bertasjid. Bagaimana cara membacanya? Harus dengan dengung. Nah, di sini juga ada kaidah jajariyahnya. Bagaimana? Wa gunna mimma summa nun nafsidida wa sammi kullaha gunatin bada. Sammi kullan. Hampir semua kali dikaitkan dengan kullan ada tanwinnya. Ya, sammi kullan harfa gunatin bada. Selanjutnya teman-teman ada a'taina. Di a'tainanya itu adalah matobi. Mengapa dikatakan matobi? Karena ada huruf alif berharakat patah sebelumnya. Maka itu harus dibaca panjang 2 harkat. Bagaimana kaidah jajariyahnya? Wal maddu asli wa harfiya lahu wa samma awalan tabiyan wa hu ma la tawaqqafu lahu ala sabab wala biduni hurufi talab bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun jawada madin fal yaqul. Kemudian ada lafaz wanhar, di mana mungkin di sini salah ya. Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah idhar halqi. Di mana itu ada huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 huruf H. Maka bagaimana cara membacanya itu harus jelas seperti itu. Adapun kaidah jajariyahnya yaitu dinuniin tasbun wa bitanwini arba wa kamil fa'ul tabyini fa awwalu idhar wa al-ahrufi birrafiyah wa ta'rifi hamjun fa haun summa ainun haun mumalatan summa ghairun. Baik teman-teman, di sini ada elaborasi dan kandungan ayat. Ayat apa? Ya tadi ayat mengenai surat Al-Kautsar.
3 ayat itu. Yang pertama, di sini ada inna a'tainakal kautsar. Tadi apa artinya? Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Nah, menurut tafsir Al-Misbah yang dikemukakan oleh siapa? Quraisy Shihab, bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, di mana baru sebagian yang dikabarkan. Makna kata Al-Kautsar itu menurut dalam tafsir Al-Misbah adalah sungai milik Nabi Muhammad di surga. Jadi katanya Allah sudah mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad akan dianugerahkan sebuah nikmat. Tapi itu hanya dikabarkannya nikmatnya itu hanya sebagian. Tidak tahu ya sebagiannya lagi. Bisa saja ya nikmatnya itu lebih besar. Apa yang dimaksud nikmat di sini? Nikmat keturunan. Seperti itu. Dan katanya di sini kan ada Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar ini para ulama itu mengartikannya itu sebagai sebuah sungai. Pernah mendengar ya? Al-Kautsar sebuah sungai milik Nabi Muhammad di surga. Dan mungkin saja Al-Kautsar ini, sungai ini adalah bentuk dari yang tadi, anugerah yang Allah sampaikan, yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad. Terus dalam tafsir Al-Qurtubi memaknai Al-Kautsar sebagai nama sebuah sungai di surga dan kolam pemandian Nabi Muhammad di surga. Sama ya, dimana mengartikannya itu adalah sebuah bisa disebut lokasi gitu di surga, ada sebuah apa berupa sungai seperti itu. Terus dalam tafsir Ibnu Katsir, begitupun dalam tafsir Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ia adalah terdapat, ia di sini maksudnya yang Al-Kautsar itu, sungai yang diberikan Robku kepadaku di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan, di mana pada hari kiamat kelak umatku akan hilir mudik ke sungai itu. Dan katanya jika kita minum saja satu tegukan di sungai itu, katanya nggak akan haus lagi seperti itu. Nah, para ulama mendefinisikan Al-Kautsar di sini itu memaknainya, ada yang berpendapat tadi ya sungai Nabi Muhammad, milik Nabi Muhammad yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di surga. Ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sholat apa yang dimaksud? Sholat di waktu? Kan sholat banyak. Ada apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah? Nah, ini dijawab. Dan Imam At-Tabari menyatakan bahwa yang lebih tepat adalah sebenarnya di dalam Imam At-Tabari itu para ulama berpendapat, ada yang mengatakan sholatnya itu sholat wajib, ada yang mengatakan sholat sunat Idul Fitri. Soalnya ada kata wanhar berkurban, pasti. Nah, Idul Adha. Nah, tapi Imam At-Tabari menyatakan, menurut saya, kata Imam At-Tabari, bahwasanya ayat kedua ini menjadikan semua sholatnya murni karena Allah, bukan untuk sekutu Allah, dan begitu pun berkurbannya. Jadi apapun sholat itu, mau itu sholat sunat, mau itu sholat wajib, itu harus didasari murni karena Allah, bukan untuk menyembah yang lain. Mengapa demikian? Karena waktu itu orang-orang Quraisy beribadah berkurban bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk berhala. Maka di sini perintah sholat ini turun seperti itu. Kemudian menurut Ibnu Katsir, setelah ayat pertama menjelaskan mengenai sebuah anugerah dan kemuliaan yang banyak sebagai bukti rasa syukur, maka laksanakan sholat karena Allah dan berkurban juga karena Allah. Sebab kala itu ya sama seperti tadi ya, dimana tadi kan sudah ada ketika sudah diberikan sebuah nikmat, maka harus bagaimana cara kita bersyukur? Dengan cara sholat, dengan cara berkurban. Kemudian tapi berbeda pendapat dengan Al-Qurtubi, bahwasanya fasholli di sini itu adalah sholat Idul Adha, bukan Idul Fitri, Idul Adha. Karena apa? Karena ada kata wanhar berkurban. Setelah sholat ada dilaksanakan kurban. Tapi ya meskipun dalam pendapat ini berbeda-beda, yang dapat kita ambil bahwasanya sholat itu harus didasari kemurnian untuk menyembah Allah saja. Seperti itu. Dan ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya siapa orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Dimana tadi yang sudah dijelaskan dalam Asbabun Nuzul, menurut Quraisy Shihab,
turun berkenaan dengan ejekan kaum Quraisy dan Allah menampik ejekan tersebut. Kemudian Allah beritakan bahwasanya Nabi Muhammad akan dianugerahkan nikmat yang banyak dan memerintahkan beliau untuk bersyukur dengan cara sholat dan berkurban. Di mana tadi As bin Wa'il mengatakan Nabi Muhammad abtar yang terputus, kata Allah lah, tidak, bukan Nabi Muhammad yang terputus, tapi kamu orang yang apa? Orang yang mempunyai iri, orang yang membenci Nabi Muhammad. Maka Allah menghiburnya dengan apa? Memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Dan nikmat itu harus dijadikan syukur dengan cara apa? Sholat dan juga berkurban. Terus dalam tafsir At-Tabari, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang lebih sedikit terus hina dan terputus. Itu sifat orang yang membenci beliau, walaupun ayat ini diberikan berkenaan orang yang tertentu. Karena para ulama itu memperdebatkan ayat ini turun kepada siapa? Apakah kepada tadi Wa'il? Tidak. Ini kepada semua orang yang dalam dirinya mempunyai kebencian. Ya, seperti itu. Lalu apa saja? Nah, di mana sholat itu harus dijadikan sebagai media untuk bersyukur dan berkurban itu dijadikan sebagai tanda untuk kita bersyukur. Ketika kita sudah bersyukur ya teman-teman, kita akan merasakan ketaatan kepada Allah. Jadi hal yang kecil saja sudah kita syukuri, bagaimana dengan hal yang besar? Seperti itu. Nah, adapun metodologi pembelajaran, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar, dapat menulis surat Al-Kautsar dengan baik dan benar, dapat menghafal surat Al-Kautsar dengan baik dan benar, dapat menerjemahkan dan menjelaskan makna surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Adapun pendekatan yang dilakukannya, pendekatan apa? Kontekstual, saintifik, rasional, berbasis Al-Quran, berpusat pada guru dan murid. Kontekstual itu harus menghubungkan dengan kehidupan nyata. Terus juga saintifik itu secara ada tuntutan ilmiahnya gitu. Rasional harus bisa diterima oleh akal, berbasis Al-Quran, berarti kembali lagi kepada Al-Quran. Dan pendekatan berpusat pada guru dan murid tidak. Jadi semuanya itu harus punya peran aktif. Kemudian apa saja metode yang diajarkannya? Metode yang diajarkannya berbeda-beda sesuai tujuan yang kita inginkan. Jika anak ingin pandai menulis, berarti bisa dengan cara latihan terus. Jika anak ingin pandai membaca, dengan latihan terus ya. Jika anak ingin menghafal, bisa menggunakan murojaah, tasmi ataupun yang lainnya. Dan metode-metode lain yang mendukung tentu saja ada ceramah, tanda jawab, demonstrasi dan lain sebagainya. Metode. Nah, ini media pembelajaran ya. Kita bagi menjadi 3. Ada berbentuk visual, audio, dan audiovisual. Di mana visual itu berhubungan dengan gambar, audio dengan pendengaran, dan audiovisual itu gabungan dari keduanya. Kemudian sumber belajar. Dari mana saja kita mendapatkan materi ini? Tentu saja yang pertama adalah dari Al-Quran. Karena Al-Quran di sana sudah lengkap ya. Ada Arabnya ada terjemahnya ada. Terus dalam tafsir, dimana kan jika kita ingin tahu secara rinci, tafsir bisa dibuka seperti ini. Dari buku apa? Bisa buku yang memang misalnya Asbabun Nuzul, atau buku tentang tadabbur, atau buku paket khusus anak MI yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Dan juga ada media digital lain seperti kan ada Ikusnas, ada YouTube dan lain sebagainya. Terus ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini ada sumatif, formatif, dan diagnostik. Sumatif itu tujuannya apa? Itu di akhir, kan seperti UAS, UTS ya. Terus formatif itu selama proses pembelajaran, dan diagnostik itu evaluasi untuk melihat kelemahan dan kekurangan anak. Adapun alat yang digunakannya untuk menilai anak itu bisa dengan cara tes atau non tes. Tesnya seperti apa? Tertulis, lisan, non tesnya seperti apa? Observasi, wawancara, portofolio. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, Al-Kautsar itu memiliki isi kandungan yang menyangkut pentingnya bersyukur dan cara melaksanakan amalan baik. Bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan. Dalam dunia pendidikan, ayat ini dapat dijadikan pengingat dan acuan untuk meningkatkan kualitas seorang peserta didik dan pendidik melalui proses pembelajaran yang interaktif yang bermuara pada hasil peserta didik yang dilihat bukan
aspek penilaian angka saja, tapi apa? Dapat tercipta dalam perilaku akhlakul karimah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.